Danu ini. Siap. Saya ingin ya istilahnya Danu sukses gitu kan. Ingin bisa membuktikan kasus ini selesai ya misalkan nanti, dan Danu bisa sukses, bisa membuktikan kepada semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya ini, Heri Susanto. Pada kesempatan malam hari ini, karena kebetulan malam hari ini hari kemarin saya sudah menanyakan kepada Danu selama ini kemana saja. Selama 2 minggu tidak pernah muncul, seperti bak ditelan bumi ini. Tapi alhamdulillah ternyata sudah dijelaskan di konten sebelumnya bahwa Danu itu ada kegiatan terkait kegiatan belajar atau kursus perkopian. Nah, karena memang Danu sudah belajar dan ingin menekuni usaha perkopian, karena memang kita selalu ya harus berkarya ya. Nah, malam hari ini itu sengaja Kang Heri nih datangkan seorang pengusaha juga lah, dan selama ini bisa dia juga menyuplai perkopian. Tidak tahu seperti apa, yang jelas pokoknya masalah perkopian beliau ini yang ada di samping kiri saya di tengah ini yang sangat ganteng sekali. Dan kebetulan sekarang mas sudah menjadi pengusaha, kalah aja saya juga kayaknya nih. Nah jadi sengaja didatangkan untuk Danu supaya bisa bertanya. Karena kalau misalkan kita ingin melakukan kegiatan usaha apapun itu harus banyak belajar dulu tentang keilmuannya, kira-kira seperti itulah. Dan akhirnya ingin bahwa suatu saat nanti Danu itu menjadi sukses dengan usaha yang digelutinya. Karena memang ini sebuah pilihan kan, seperti itu. Nah, terkait hal itu saya ucapkan selamat malam nih kepada Mas Adam ini. Iya, selamat malam juga Kang Heri. Iya. Terima kasih atas undangannya. Iya. Nah, jadi sengaja nih Kang Adam hari ini itu saya undang karena saya ada Kang Danu nih. Ya. Yang mungkin Kang Adam juga sudah kenal ya dengan saudara Danu? Iya, sudah banyak mengikuti lah. Sudah banyak mengikuti ya? Oh, seperti itu. Nah, alhamdulillah sudah kenal juga katanya sama Danu kan? Seperti itu. Jadi ini sesuatu hal yang mudah-mudahan nanti apabila sudah buka kedai kopi nih, kopi Danunya ini dikenal ini. Iya. Nggak tahu juga bingung mau bikin atas nama kedai kopinya kedai kopi apa ini ya. Nah, terkait dengan kegiatan itu saya ingin tahu deh Kang Adam, dan mudah-mudahan ini juga ada sebuah ilmu, dan mungkin nanti Kang Danu juga boleh bertanya sama Kang Adam. Cuma saya ingin nanya dulu nih, kira-kira hal apa saja sih yang perlu diperhatikan kalau seandainya memang kita itu mau buka kedai lah, kedai kopi lah, yang perlu diperhatikan agar sesuai dengan harapan, kira-kira gitu. Monggo. Iya. Silakan ini. Makasih nih Kang Heri. Ya. Kalau menurut saya pribadi ya kan, dalam usaha kopi itu, apalagi mau bergelut di bidang kedai kopi atau kafe, yang paling pertama itu dari nama kafenya itu sendiri. Oh, nama kafenya tuh kan? Iya, ya? Boleh. Bener berarti tuh tadi saya nanyakan nama kafe ya? Iya, betul. Siap. Jadi si nama kedai itu nggak boleh sembarangan. Oh, harus ngitung ya? Iya, betul. Mista Maja Utama gitu ya? Nah, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pembikinan logo pun juga harus bermakna. Oh, mungkin Kang Heri lebih tahu lah ya bagaimana misalkan sebuah logo itu dari satu warna pun itu kan ada artinya. Nah, untuk menyesuaikan dengan nama kedai itu, yang menjadikan ciri khas tentang si kopinya kita itu, apa sih warna yang cocok buat kedai kita itu, sesuai dengan temanya. Sesuai dengan temanya. Ya.
itu buat kedai. Ya. Kalau untuk apa ya, untuk berjalannya kopi masih mudah sih. Iya. Yang pertama kan kita harus ada barista. Si baristanya itu kan gampang sekarang ya kan. Iya. Kan kebanyakan orang bukan hanya tentang kopinya aja ya. Iya. Kalau untuk Tempatnya juga gitu ya. Tempatnya juga kan harus bagus. Sekarang kan kebanyakan orang lebih mementingkan bukan kopinya, tapi untuk kebutuhan instastory Instagramnya gitu. Oh, iya. Ya. Tetapi bukan berarti kita bisa memenuhi kebutuhan mereka terhadap dalam arti spot-spotnya mereka untuk selfie dan segala macam. Bukan berarti tidak harus mengurangi cita rasa kopinya itu sendiri ya? Iya, enggak gitu juga. Oh, iya. Nah, itulah kira-kira ya mungkin ya. Itulah. Selain itu ada lagi nggak kira-kira? Mental sih. Iya, mental ya. Iya, mental paling utama sih. Nah, jadi mungkin terkait mental ini, misalkan karena dalam usaha baru itu belum ramai, belum apa, kita harus kuat dalam menghadapi itunya gitu ya. Begitu. Jadi harus konsisten ya. Ya, harus konsisten. Kemudian harus mempunyai beberapa plan untuk memajukan kedai itu tersebut. Oh, iya. Tapi sebelumnya saya ada pertanyaan lagi nanti, tapi sebelumnya saya karena di sini ada Danu dan barangkali ada yang ada di pikiran Danu untuk bisa menanyakan langsung kepada Kang Adam. Sebelum saya juga masih ada satu pertanyaan lagi sih gitu. Iya, siap. Silakan, monggo. Oke, yang saya ingin tanyakan itu terkait kopi itu ada berapa macam sih yang paling unggul gitu yang dalam kafe ini misalkan contoh. Ya, kalau untuk kebutuhan kedai sih biasanya yang paling sering dipakai di kedai itu hanya ada dua macam. Ya. Yang satu Arabica sama Robusta. Arabica itu kan untuk pembuatan kopi yang manual seperti P60, Aeropress, kopi tubruk, seperti ini kan kopi tubruk. Iya. Ya. Minum dulu dah. Ya. Oh kan enak. Jadi kopi tubruk itu bukan berarti kopi ditubruk ya? Bukan. Oh. Siap. Nah, untuk Robusta, kebutuhan Robusta itu kan bisa dipakai untuk membuat es kopi susu, Vietnam drip, espresso. Nah, kalau ada juga sebagian kedai yang memakai untuk membuat espressonya itu gabungan antara Arabica dan Robusta, itu disebutnya house blend. Blend Arabica Robusta. Ada yang memakai 50% 50%, ada yang 70-30, tergantung Kebutuhan. Bukan kebutuhan, tergantung si resep kedainya itu sendiri. Seperti itu ya? Ya, seperti itu. Terus apalagi mumpung ada ini, soalnya jauh ini susah ini. Yang namanya orang mau mendatangkan master atau pengusaha itu susah. Tidak gampang gitu kan. Ini juga alhamdulillah aja ini dapat hadir ini memenuhi undangan di podcast Heri Susanto ini ya. Karena untuk Danu ini, saya ingin ya istilahnya Danu sukses gitu kan. Ingin bisa membuktikan kasus ini selesai ya, misalkan nanti, dan Danu bisa sukses, bisa membuktikan kepada semua orang bahwa saya bisa. Dan harus ingat nih, saya bisa kumaha caranya kudu bisa begitu. Jadi mumpung masih ada di sini, ya mungkin nanti juga bisa berkomunikasi. Sekarang barangkali yang ingin ditanyakan apa? Monggo. Siap. Santai aja, santai. Ini. Apa tuh? Mengenai alat deh. Ya. Alat peracikan kopi lah ini gitu kan. Ya. Yang diunggulkan itu apa aja sih gitu kan? Yang perlu diperlukan? Iya. Oh, yang diperlukan. Gitu. Kalau yang familiar ya di kedai-kedai kopi khususnya di Subang kebanyakan nih. Yang sering ada itu yang pertama P60. Yang kedua itu Vietnam drip. Terkadang ada juga yang memakai Aeropress. Cuman kalau melihat dari banyaknya konsumen di kita, khususnya di Subang, kebanyakan konsumen di Subang itu order kopinya masih di es kopi susu. Iya. Jadi yang paling utama, yang paling dibutuhkan di peralatan yang paling dibutuhkan di kopi untuk di kedai kopi di Subang ini, kalau mengejar sesuai konsumen, yang paling harus ada itu P60, Aeropress. Kalau nggak punya modal buat beli mesinnya ya. Iya. Kalau ada mah modalnya udah beli aja mesinnya yang bagus. Iya. Gitu. Iya. Rockpresso, Vietnam drip,
P60 itu juga udah cukup sih buat kedai kita mah. Buat di Subang itu. Dan budgetnya kira-kira berapa ya? Nah, Minimal itu nih. tuh yang Budget. yang saya ingin tanyakan itu budgetnya itu berapa kalau misal ini mah beli mesin itu gitu Iya. kan itu. Nah, kalau buat yang manualan yang kayak tadi ya yang Rock Presso, Vietnam Drip, Aeropress, P60 itu modalnya cuma sedikit, 2,5 juta udah bisa full ya sama kettle kayak iya. gitu. Kalau mesin tergantung, paling yang rumahan ngambil mesinnya aja itu mesin espresso kisaran 2,5 juta. Itu yang biasa. Nah dulu aja nih, ini nggak apa-apa karena memang tahu dulu juga saya pas begitu buka kedai kopi, ini kebetulan yang beli peralatan kopinya ini tuh beliau ini, Ya, betul. ya kan, beliau juga dulu belum sesukses sekarang lah, gitu kan. Tapi kira-kira habis berapa itu dulu itu? Saya lupa itu. Yang waktu itu full dari gelas sampai sampai peralatan semuanya yang manualnya kisaran 6,5 juta lah. 6,5 juta. Udah Manual full ya? semua ya. Perasaan lebih deh waktu itu ya, hampir 10 aja kayaknya. Nggak tahu tah 9 kalau tuh. yang lainnya. Kalau yang order desa 6,5. Iya. Ya, 6 Oh, ya. juta lah segitu. Oh gitu ya. Dan masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Udah ada cukup lah. Cukup ya? Cukup. Pokoknya Danu harus banyak bertanya, harus banyak belajar. Begini nih, tadi terkait apa yang diobrolkan bahwa kita itu kan, saya juga apa namanya, kalau misalkan kita ingin menjadi pengusaha kuliner, otomatis kita juga harus banyak jalan-jalan, ibaratnya studi kelayakan lah begitu ya. Betul. Studi kelayakan, harus banyak bertanya juga begitu. Jadi mungkin terkait banyak bertanya berarti jangan merasa kita itu paling pintar gitu Paling kira-kira. pintar, paling jago begitu ya? Iya. Iya. Nah kalau misalkan ini Iya. menganggap bahwa orang lain itu bodoh atau bodoh, itu bagaimana itu kira-kira seperti itu? Kalau menurut saya sih nggak boleh ya. Nggak boleh ya? Kalau mempunyai perasaan seperti itu nggak boleh. Iya. Karena kalau ini mas saya ya, kalau di bidang kopi itu menurut saya nggak ada orang yang jago. Iya. Nggak ada orang yang jago di kopi, Iya. nggak ada. Iya. Kalau menurut saya itu hanya ada orang yang lebih awal di kopi Iya. sama yang baru. Oh, Bukan iya. masalah jago atau pintar begitu. Iya, jadi dalam bidang yang lain juga begitu ya? Mungkin hampir sama. Tapi seperti sama itu. ya, seperti itu ya? Ya. Oke deh. Terima kasih nih atas kehadirannya yang jauh-jauh dari sana. BTW dari mana ini? Ya silakan aja nanti di belakang ya. Siap. Dan kalau ingin tanya nih teman-teman juga tidak nutup kemungkinan para subscriber Heri Susanto juga ada yang melakukan kegiatan usaha ya. Banyak sekali nih, saya punya keyakinan berbagai apa namanya kegiatan lah yang dimiliki oleh para subscriber Heri Susanto. Mungkin ada saja yang dalam bidang kopi. Kalau boleh tahu yang dilakukan oleh Kang Ada perkopian itu, apakah misalkan bersedia untuk nyuplai kebutuhan kopi dengan volume berapa, seperti apa, silahkan mungkin Ya. barangkali. Ya buat teman-teman subscribernya Kang Heri ya, yang mempunyai kedai atau punya usaha kopi, barangkali ada yang berkebutuhan disuplai kopi, Iya. entah itu green bean, roast bean atau apapun ya, sampai ke peralatan kopi, bisa hubungi Kang Heri Ya, DM aja ya. ya di DM Nanti aja. juga bila perlu sama saya di deskripsi dituliskan nomor kontak Kang Adam langsung Ya deh. boleh. Kalau enggak mau langsung main ke Wah Kopi juga boleh. Nah. Wah, kopi ya. Ya Wah Kopi. Baik. Di mana tuh? Nanti alamatnya dicantumin aja di Waduh. deskripsi ya. Oke. Baru denger ini saya ini serius deh. Oke deh. Nah, teman-teman, itulah kira-kira bincang kita hari ini karena memang kita juga, saya yakin juga teman-teman ya, karena memang kasus Subang ini nih sangat lama sekali sampai sekarang belum terungkap, bukan tidak akan, tetapi belum. Betul. Mudah-mudahan kita doakan saja pihak kepolisian ya diberikan kemudahan, berikan petunjuk, diberikan kelancaran sehingga Amin. kasus ini dapat cepat terungkap. Amin. Dan kita percayakan kepada pihak kepolisian dengan profesionalisme yang dimilikinya, karena sampai sekarang saya juga melihat kerja serius, kerja yang sangat luar biasa, walaupun memang belum mendapatkan hasil karena memang itu dikembalikan lagi kepada kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang mustahil karena pihak kepolisian melakukan berbagai upaya terkait pengungkapan kasus yang terjadi di Subang ini. Kita doakan aja semuanya. Amin. Dan saya yakin teman-teman juga memang pasti sedikit bosan, jenuh, kesal seperti apa, ingin segera mengetahui siapa pelaku di balik kasus yang terjadi di Subang ini ya.
Dan mungkin itulah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya sedikit berbincang di luar kasus ya. Karena kebetulan di sini juga ada Kang Danu. Saya ingin suatu saat Danu itu banyak Sukses ya di bidang kopi. sukses di dalam bidang usahanya gitu kan. Amin, amin. Seperti itu. Demikian sementara teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.